Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kamu merasa rizkimu sempit, punya banyak hutang, atau usaha tak kunjung membuahkan hasil, maka tontonlah video ini sampai selesai, karena di dalamnya saya akan membagikan satu amalan yang bukan hanya membuka pintu rizki, tapi juga menenangkan hati, memperkuat iman, dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan ini ringan, tapi efeknya luar biasa dan sudah dibuktikan oleh banyak orang dari masa ke masa. Simaklah penjelasan ini hingga akhir. Catatlah jika perlu, agar Anda tidak keliru dalam mengamalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb yang maha pengasih lagi maha penyayang. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita selalu dipenuhi cahaya iman, ketenangan hati, dan keberkahan dalam setiap langkah. Semoga apapun yang menjadi hajat dan doa kita, baik yang berhubungan dengan kehidupan dunia maupun akhirat, segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, rizki yang melimpah, dan senantiasa dalam lindungannya. Bagi yang sedang sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan. Bagi yang terlilit hutang, semoga Allah segera memberi jalan kemudahan untuk melunaskannya. Bagi yang belum memiliki jodoh atau keturunan, semoga Allah mempercepatnya. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi setiap urusan yang sedang kita perjuangkan, dan semoga Allah kuatkan hati kita dalam menghadapi setiap ujian hidup dengan sabar dan penuh tawakal. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah Anda sedang menghadapi kesulitan dalam masalah ekonomi, atau mungkin kesulitan dalam melunasi hutang, dan menginginkan kelancaran dalam usaha atau pekerjaan? Jangan pernah ragu untuk meminta kepada Allah dengan penuh keyakinan. Ada sebuah amalan istimewa yang dapat diamalkan, yaitu membaca surah Al-Fatihah dengan cara tertentu. Surah ini adalah induk dari seluruh isi Al-Quran. Ketika kita membacanya dengan tulus, itu merupakan percakapan antara kita dengan Allah. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa surah Al-Fatihah adalah percakapan antara hamba dan Rabb-Nya. Surah ini terdiri dari 7 ayat dan terbagi menjadi 2 bagian. 3 ayat pertama adalah hak Allah yang berisi pujian kepadanya. 3 ayat berikutnya adalah hak hamba yang berisi permohonan kepada Allah. Dan pada ayat terakhir terkandung
kunci utama dalam berdoa. Saat kita membacanya dengan penuh penghayatan, pintu doa terbuka lebar dan Allah mendengar setiap harapan yang kita sampaikan. Sahabatku, surah Al-Fatihah ini memiliki beberapa keutamaan. Pertama, Ummul Quran. Surah ini adalah induk dari seluruh isi Al-Quran. Kedua, pembuka segala kebaikan. Di dalamnya terdapat pujian, doa, serta permohonan yang mendalam. Ketiga, doa mustajabah. Dalam hadis qudsi, Allah menyatakan bahwa ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah bagian antara Allah dan hambanya. Jika seorang hamba membacanya, maka Allah akan mengabulkan permintaannya. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, izinkan saya membagikan kisah nyata dari seorang ibu rumah tangga yang mendapatkan keajaiban setelah mengamalkan surah Al-Fatihah ini. Dan kisahnya benar-benar terjadi dan menginspirasi banyak orang. Seorang ibu yang tinggal di kota kecil, ia memiliki 3 orang anak yang masih kecil dan suaminya bekerja sebagai buruh harian lepas. Suatu hari suaminya mengalami kecelakaan kerja hingga tidak bisa mencari nafkah selama berbulan-bulan. Dalam kondisi serba kekurangan, tagihan mulai menumpuk, hutang menjerat, kebutuhan anak-anak tak bisa ditunda. Bahkan untuk membeli beras saja ia harus meminjam dari tetangga. Dalam keputusasaan, dia teringat sebuah ceramah yang pernah ia dengar di radio tentang keutamaan surah Al-Fatihah. Ia tidak memiliki banyak ilmu agama, tetapi ia punya hati yang yakin kepada Allah. Malam itu, setelah anak-anaknya tertidur dan rumah dalam keadaan sunyi, ia mengambil wudhu, menggelar sajadah, dan sholat tahajud 2 rakaat dengan suara pelan dan mata berkaca-kaca. Ia membaca surah Al-Fatihah sebanyak 7 kali, lalu berdoa dengan bahasa yang ia pahami. Ya Allah, aku tidak punya siapa-siapa lagi kecuali Engkau. Aku hanya tahu membaca Al-Fatihah. Jika ini bisa menjadi jalan keluar, maka aku mohon bukakanlah jalan. Ia ulangi bacaan dan doanya hingga mencapai 49 kali. Ia lakukan itu setiap malam tanpa henti selama lebih dari 2 minggu. Subhanallah, di minggu ketiga, salah satu temannya yang sudah lama tidak menghubungi tiba-tiba datang berkunjung. Tanpa banyak tanya, temannya itu memberikan sejumlah uang dan berkata, "Aku tidak tahu kenapa, tapi hati ini merasa harus membantumu." Beberapa hari kemudian, suaminya mendapat telepon dari seorang kontraktor yang menawarkan pekerjaan tetap dengan gaji lebih layak. Ibu itu menangis dalam sujudnya. Ia tidak menyangka dari bacaan yang begitu pendek dan sederhana, Allah membuka pintu-pintu rizki dengan cara yang tidak masuk akal. Sahabatku, kisah ini bukan dongeng. Ini adalah bukti bahwa siapapun kita, selama punya keyakinan dan ketulusan, maka pertolongan Allah pasti datang. Sahabatku yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut membahas tata cara mengamalkan amalan ini, saya mengajak sahabatku sekalian untuk mendukung dakwah ini dengan menekan tombol subscribe dan like. Selain itu, tuliskan juga hajat yang sedang diinginkan agar kita semua bisa mengaminkannya bersama-sama. Saya juga menyarankan agar sahabatku menyiapkan pena
dan kertas sehingga dapat mencatat langkah-langkah amalan ini dengan baik agar lebih mudah untuk diamalkan dengan penuh keyakinan dan keikhlasan. Baiklah sahabatku, agar mendapatkan manfaat yang lebih besar, berikut langkah-langkah pengamalannya. Amalkan surah Al-Fatihah ini setiap selesai sholat fardu. Pertama, bacalah sebanyak 7 kali, pahami dan resapi maknanya. Bacalah dengan penuh penghayatan, seolah sedang berdialog langsung dengan Allah. Kedua, ketika membaca ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhentilah sejenak dan ulangi sebanyak 11 kali dengan sepenuh hati. Lalu panjatkan doa sesuai dengan hajat Anda. Jika memiliki hutang yang sulit dilunasi, bacalah doa berikut. Ya Allah, dengan kemuliaan surah Al-Fatihah, berilah hamba jalan untuk melunasi hutang-hutangku, dan limpahkanlah rizki yang halal dan berkah kepadaku. Jika menginginkan kemudahan dalam pekerjaan, bacalah doa berikut. Ya Allah, berilah hamba kemudahan di dalam urusan pekerjaan hamba. Lapangkanlah rizki hamba dan jauhkanlah dari yang haram. Berdoalah dengan bahasa yang kita pahami, dengan khusyuk dan hati yang tulus. Dan terakhir, lanjutkan membaca ayat ke-6 dan ke-7 hingga selesai. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jika memiliki hajat mendesak, misalkan hutang yang harus segera dilunasi atau butuh uang untuk keperluan mendesak lainnya, bacalah Al-Fatihah pada waktu sepertiga malam terakhir setelah sholat tahajud. Bacalah sebanyak 7 kali dan sambung dengan doa sesuai apa yang Anda inginkan. Lalu ulangi lagi 7 kali dan berdoa lagi hingga mencapai 49 kali. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar amalan ini benar-benar membawa manfaat. Pertama, dengan niat yang tulus. Bacalah dengan hati yang bersih dan penuh pengharapan. Kemudian dengan keyakinan yang kuat. Percayalah bahwa Allah akan mengabulkan doa dengan cara terbaik. Dan terakhir, istiqomahkanlah dalam beribadah. Jangan hanya mengamalkan ketika ada kebutuhan, tetapi jadikan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Sahabatku, jangan lelah berdoa. Jangan ragu untuk berharap kepada Allah, karena Allah tidak pernah mengecewakan hamba yang berdoa dengan keyakinan. Amalkan surah Al-Fatihah ini dengan penuh cinta, karena ia adalah percakapan suci antara kita dengan Sang Pencipta. Insya Allah, rizki akan dimudahkan, urusan dilapangkan, dan hati pun menjadi lebih tenang. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan segala urusan kita, melunasi hutang-hutang kita, dan mengabulkan setiap doa yang kita panjatkan. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kehidupan ini adalah perjalanan menuju akhir yang kekal. Di sepanjang jalan kita akan melewati berbagai ujian, termasuk dalam hal rizki. Namun kita harus yakin bahwa rizki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah tertukar. Tugas kita sebagai hamba hanyalah berusaha dengan sungguh-sungguh, menjaga keikhlasan dalam setiap langkah, dan menyerahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah yang Maha Memberi. Janganlah kita merasa kecil hati ketika belum mendapatkan apa yang kita harapkan.
Bisa jadi Allah sedang menunda, bukan karena tidak ingin memberi, tetapi karena Ia ingin menguatkan hati kita terlebih dahulu. Allah mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-hambanya. Jangan lelah berusaha, tingkatkan takwa kita dan selalu bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia akan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ayat ini adalah janji langsung dari Allah bahwa kunci rizki itu adalah takwa dan tawakal. Bukan semata-mata kerja keras saja, tetapi hati yang bersandar penuh kepadanya. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita terus memperbaiki diri dan memperbanyak amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Jangan hanya mengejar rizki, tetapi kejarlah juga keberkahannya, karena keberkahan itulah yang akan membawa ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan sejati dalam kehidupan kita. Teruslah berusaha, teruslah berdoa, dan teruslah bertawakal. Yakinlah bahwa Allah tidak akan pernah mengecewakan hambanya yang berusaha dan berserah diri kepadanya. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga setiap kata yang disampaikan dalam video ini menjadi pengingat yang baik bagi kita semua. Sampai bertemu di video selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rizki yang halal, berkah, dan melimpah kepada kita, serta memberikan kekuatan untuk tetap istiqomah di jalannya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.